Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh dari Vlog. Oke guys, kita kembali lagi di segmen cerita psikopat dan pembunuhan. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan. Tapi sebelum itu, sorry ya guys, kalau nggak upload vlog cerita ya guys. Ini karena sekarang lagi demen makan ya guys. Video vlog makan jadi banyak vlog makannya ya. Sorry ya guys, video vlog cerita terus vlog yang bermanfaat vlog berita juga gak tak karena baru kali ini aku buat guys. Mungkin besok di upload ya, karena sekarang libur. Besok guys. Oke guys, kali ini saya akan membahas psikopat ya guys. Psikopat cantik yang tetap tersenyum ya guys, walau sudah membunuh ibunya sendiri. Ya guys, sudah cantik ya guys, tapi masih dia itu kayak gak punya salah gitu loh guys, habis bunuh ibunya sendiri loh guys. Ibunya sudah melahirkan dia guys. Bayangin guys, ini adalah 7 fakta Isabella Guzman. Sosok Isabella Guzman masih menjadi sorotan. Beberapa akun TikTok ya guys, akun media sosial TikTok ya guys, Instagram hingga YouTube mengunggah video dirinya saat di pengadilan. Padahal viralnya kasus gadis pembunuh ibunya ini sudah terjadi sejak tahun 2013 silam guys. Namun kisah ini kembali dibahas lantaran gadis tersebut memiliki wajah yang cantik tetapi psikopat dan pembunuh berdarah dingin. Saat di persidangan, dia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye. Wanita asal Colorado, Amerika Serikat ini memasang pose bercanda guys, menunjuk-nunjuk matanya dengan jari dan kembali tersenyum guys. Ekspresinya yang tertawa itu membuat publik heran guys. Iso guys, sudah membunuh ibunya sendiri guys padahal. Bisa masih kayak gak punya salah gitu loh ya. Nah, kasusnya telah berangsur 7 tahun silam pada 28 Agustus 2013 yang saat itu dirinya berusia 18 tahun. Namun kasusnya jadi viral lagi belakangan ini dan menjadi sorotan dari seluruh warga di dunia. Nah, berikut fakta-fakta Isabella Guzman, si psikopat cantik yang tetap tersenyum walau sudah membunuh ibu kandungnya sendiri, yang dilansir oleh media ini. Tak lanjutin lagi ya guys. Dan yang tadi ada pesanan lagi guys. Ini bisa guys. Nah, fakta-faktanya guys adalah yang pertama guys, dia adalah anak broken home. Broken home ini apa ya? Orang tuanya itu tongkat terus ya guys ya. Iya, betul. Isabella Guzman adalah seorang anak yang broken home. Ayah dan ibunya bercerai sejak masih kecil guys. Isabella dan ibunya, Yoon Mi Hoi, kerap bertengkar. Apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Nah, itu guys, fakta pertama guys. Fakta kedua adalah, ini aku cuma membahas fakta-faktanya ya guys, gak terlalu gak terlalu mendalam ya guys. Sorry guys, ambil sumuk. Maaf kalau aku kipas-kipas. Gak terlalu mendalam ya guys fakta-faktanya ya guys. Yang kedua adalah dia mengidap skizofrenia paranoid guys. Dalam kesaksiannya ya guys, Dr. Richard Pons mengatakan jika Isabella didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid semenjak menjadi broken home. Gejala utama skizofrenia paranoid adalah delusi dan halusinasi guys. Nah, kata si Dr. Richard Pons ya guys, ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap ke ruang hampa, berbicara dengan orang-orang yang tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri guys. Nah, kok bisa guys? Kok bisa ada orang yang mengidap penyakit kayak gini guys? Mungkin orang-orang psikopat ya guys, mungkin loh ya, yang sudah parah gitu loh pak, parah mungkin ya, mengidap penyakit ini gitu. Jadi dia tuh meskipun sudah membunuh ya guys, dia tuh gak gak merasa bersalah gitu loh guys atas perbuatannya ini guys. Jadi ya tetap senyum-senyum aja guys, gak aku bunuh guys, bangga aku mana, senang aku tapi bunuh ibunya sendiri guys. Bayangin guys,
Yang ketiga ya guys, fakta Isabella Guzman yang ketiga adalah kerap bertengkar dengan ibunya guys. Isabella semakin sering melawan dan bertengkar dengan ibunya. Diduga dia kesal dengan ibunya yang menikah lagi guys. Sehari sebelum membunuh ibunya, Isabella bertengkar hebat. Isabella juga sempat mengirimkan email kepada ibunya yang berisi, "Kau akan menebusnya." Dan ketika menerima email tersebut ya guys, si ibunya ini guys, sempat menelpon pihak kepolisian dan meminta datang ke rumahnya guys. Hingga akhirnya polisi datang memenuhi permintaan sang ibunya ini guys. Nah, polisi datang dan tidak menemukan perdebatan atau kekacauan di rumah itu. Namun polisi memperingatkan Isabella jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang dia perbuat guys. Kok bisa ya guys? Ya udah tahu, mungkin karena dia merasa gak terima ya guys, maksud habis cerai terus nikah, mungkin ibunya nikahnya cepat mungkin ya, jadi gak terima deh. Dia masih mungkin mikir gitu, papanya gimana, papa pertamanya ya guys. Nah, yang keempat ya guys, ini yang sangat menakutkan guys dan sangat apa ya guys, wah, menikam ibunya sebanyak 151 kali. Wah, jadi ditusuk. Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Kala itu ayah tiri Isabella, Ryan Hoy, ada di sana dan mencoba membuka pintu kamar mandi. Namun Isabella mendorong dengan punggungnya guys. Lalu Ryan Hoy melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon 911. Ya, 911 itu nomornya polisi ya guys, kalau di Amerika Serikat guys. Ketika polisi tiba, mereka menemukan jasad Yun Mi Hoy dengan tubuh telanjang di kamar mandi lantai 2. Di kamar mandi lantai 2 ya guys, dengan kondisi banyak luka robek dan tusukan guys. Mungkin ibunya nih Yumin Hoy, namanya Yumin Hoy biasanya kalau orang Korea, Cina ya guys, kalau nggak salah ya guys. Kurang tahu guys, mau dikoreksi ya kalau salah ya guys. Nah, Isabella menikam ibunya sebanyak 151 kali. Bagian yang ditikam adalah wajah dan leher hingga membuat ibunya meninggal dunia di tempat kejadian pada pukul 10:30 malam guys, atau 10.28, kurang 2 menit ya guys. Ya, cancel dengan 11 ya. Nah, yang kelima ya guys adalah ditangkap dan menebar senyuman di persidangan guys. Isabella Guzman ditangkap polisi di garasi parkir guys. Dia didakwa secara resmi di pengadilan Arapahoe, namun hakim terpaksa menunda tanggal pengadilan sampai sore karena Isabella Guzman menolak untuk keluar dari sel penjara. Kok bisa guys? Dia gak mau keluar dari sel penjara, mungkin dia merasa takut atau gimana guys, mungkin ya. Kok sampai persidangannya dari pagi guys, ditunda. Dan pada awal persidangan ya, dia tersenyum dan memasang wajah di depan kamera ruang sidang. Isabella ditahan tanpa ikatan dan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 2 dakwaan kejahatan kekerasan guys. Nah, yang keenam ya guys, dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa guys. Kok bisa ya guys? Isabella Guzman telah membunuh ibu kandungnya di rumah mereka pada Agustus 2013. Pada Desember 2013 guys, ia dinyatakan tidak bersalah. Pada saat persidangan berlangsung, seorang hakim meninjau hasil evaluasi itu dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Isabella tidak diberikan hukuman penjara, melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa guys. Kok bisa ya guys? Ada apa nih guys? Kenapa? Ya mungkin dia gangguan jiwa mungkin nih guys. Ya aku kurang tahu pasti ya. Ya. Nah, yang ketujuh adalah aku mengikuti websitenya guys. Fakta yang ketujuh adalah dikirim ke rumah sakit jiwa guys. Gadis kelahiran tahun 1995 dibawa si Isabella ini ya guys, dibawa ke rumah sakit jiwa di Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo untuk dievakuasi. Pihak kejaksaan George Brauchler mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang mengerikan dan kejam yang dilakukan oleh seorang anak perempuan terhadap ibu kandungnya sendiri guys. Nah, katanya si pihak kejaksaannya nih guys, si George Brauchler ya guys, mengatakan, tetapi sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan dan kamu harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental guys. Oke, gitu guys
cerita pembunuhan kali ini, fakta-faktanya kali ini ya guys. Yang aku ceritain singkat banget guys, dan semoga jadi pembelajaran buat netizen yang ada di rumah ya guys, dan buat semuanya pokoknya ya, para orang tua juga ya, para anak-anak kayak aku gini juga ya guys, untuk selalu berbakti kepada orang tua ya guys. Jangan sampai kejadian kayak gini, wis sekarang sudah banyak ya guys, pembunuhan ibu kandung sendiri ya guys, karena masalah yang sepele guys ya guys. Nah gitu guys. Aduh, miris gini guys, miris ya guys dengan kejadian ini guys. Semoga kita dijauhkan dari kejadian itu. Nah guys, sekian dulu video kali ini guys. Pesan-pesannya adalah berbaktilah kepada orang tua. Nah, berbaktilah kepada orang tua. Pesan-pesan di video ini adalah yaitu, guys, saya lagi dari vlog. Nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi guys. Dan aku akan menceritakan cerita yang lebih menarik lagi buat para netizen di rumah nyari-nyari ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Yeah.